lalu ikhtiar. Nah, ini gunanya untuk teman-teman semua memeriksakan ke dokter, takutnya ada masalah baik di perempuan dan di laki-laki. Jadi aku saranin kalau mau promil di dokter kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi di Diari Dania. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat, rezeki, juga kesehatan. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Di video kali ini aku mau ngebahas video aku yang tentang promil JSR yang ini. Itu banyak banget respon dari kalian, dari para subscriber aku. Ada yang menanyakan, Kak bagaimana caranya promil JSR-nya. Alhamdulillah juga ada yang hamil berkat usaha kalian dan ikhtiar kalian. Juga ada yang curhat di Instagram aku. Mereka cerita tentang seputar kehamilan mereka, promil mereka, terus banyak lagi lah pokoknya ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari kalian semua yang mungkin belum sempat aku jawab satu-satu ya teman-teman. Simak terus video aku ya. Yang pertama itu ada Raudah bin HB. Seneng kalau tahu ada temen atau siapapun promil bertahun-tahun akhirnya dapat amanah. Jadi meyakinkan aku, pasti nanti aku juga dapat, insya Allah, amin. Gini ya teman-teman, semua itu berkat usaha, ikhtiar, dan juga doa dari kalian semua. Allah itu akan melihat kesungguhan umatnya ya teman-teman. Jadi memang aku itu benar-benar 4 tahun kosong, belum pernah hamil sebelumnya. Jadi benar-benar kita tuh ikhtiar ke mana aja, dari dokter kandungan, alternatif, juga kita ruqyah yang sesuai syariat Islam ya teman-teman. Dan juga ini terakhirnya aku coba resep JSR teman-teman. Jadi pas waktu aku coba resep JSR ini ya teman-teman, dalam hati aku itu benar-benar pasrah, benar-benar ikhlas banget. Jadi pas pertama kali aku mencoba minum ramuan JSR ini, dalam hati aku, ya Allah, sampai kapanpun aku akan terus berusaha sampai benar-benar aku mendapatkan anak. Dan aku juga di situ rajin istighfar, terus juga aku zikir pagi sore, juga aku sedekah ya teman-teman. Memang aku tuh udah niat, mungkin ini kita kan gini ya teman-teman, ada doa yang terhalang dengan dosa. Jadi ketika kita berdoa itu seperti tertutup teman-teman, seperti tertutup, jadi nggak masuk seperti itu. Jadi mungkin ini ada dosa-dosa aku gitu ya. Jadi aku benar-benar istighfar pada Allah gitu, benar-benar ikhlas gitu kan ya, apapun yang terjadi, dan aku akan terus berusaha dan ikhtiar seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya ini ada dari Foni Sulis. Mbak, kalau alpukat dan madunya diganti dengan energen kacang hijau bisa nggak? Teman-teman, aku tuh hanya mencontoh resep JSR yang dikasih tahu oleh Dokter Zaidul ya teman-teman. Jadi apa yang aku pelajari, yang itu aku ikuti. Jadi kalau misalnya kalian mau mengganti dengan yang lain, ya itu terserah kalian, kembali kepada kalian. Tapi aku itu mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Dokter Zaidul itu ya teman-teman. Selanjutnya dari Putu Widiani, maaf kak, mau tanya gimana kalau haidnya tidak teratur, kadang 2 atau 3 bulan baru dapat baru datang bulan. Gimana ya cara mengatasi haid yang nggak teratur? Mohon bantuannya, terima kasih. Jadi gini ya teman-teman, kalau seandainya kalian itu haidnya kurang teratur, aku saranin kalian periksa ke dokter kandungan. Takutnya ada masalah ya teman-teman. Itu sih saran dari aku.
Selanjutnya dari Tarik Aljanabi. Mbak, aku baru nyoba Promil JSR udah seminggu, tapi kok sekarang udah keluar lagi ada darah sedikit, itu haid apa bukan ya? Soalnya baru seminggu selesai haid, tapi kok udah keluar lagi, apa karena minum JSR ya? Tolong ya Mbak penjelasannya. Gini ya teman-teman, setiap manusia itu ya berbeda-beda ya fisiknya ya. Ada yang ketika minum ini nggak ada masalah, terus ada yang minum ini ada masalah. Jadi menurut aku kalau misalnya ada masalah, sebaiknya kalian periksakan ke dokter ya teman-teman. Itu saran dari aku sih ya. Selanjutnya ini ada dari Gibran Fahrial Alvan. Diagnosa dokter apa Kak? Jadi diagnosa dokter kemarin itu waktu aku promil bersama suami aku itu memang ada sedikit masalah ya teman-teman. Jadi di aku itu sel telur aku yang sebelah mana ya, pokoknya itu sel telurnya itu tuh besar sama kecil sebelah gitu teman-teman. Terus juga di mulut rahim aku itu ada luka sedikit gitu. Jadi makanya aku itu sering keputihan kayak gitu ya teman-teman. Kita juga bisa taunya itu gara-gara aku periksa di dokter kandungan itu. Dan juga sperma suami aku itu pergerakannya lambat, jadi kita promil di dokter, kita periksakan, diobati, dan berapa tahunnya itu ya kita promil, ada kali ya setahunan itu, cuman gagal, mungkin juga belum dipercaya sama Allah ya teman-teman, tapi tetap kita selalu ikhtiar. Nah ini gunanya untuk teman-teman semua memeriksakan ke dokter, takutnya ada masalah baik di perempuan dan di laki-laki. Jadi aku saranin kalau mau promil di dokter kandungan harus kedua-duanya ya teman-teman, karena kalau salah satu saja itu nggak bakalan ketemu diagnosa masalahnya itu apa ya teman-teman. Nah itu sih saran dari aku ya, lebih baik kalian memeriksakan kondisi kalian di dokter kandungan supaya kalian mengetahui apa permasalahannya. Dan next kita lanjut lagi. Selanjutnya ada Kuzaimi Official. Kak maaf kakak haidnya teratur nggak? Aku itu haid teratur teman-teman, tiap bulannya aku dapat teratur lah gitu ya. Memang nggak ada masalah, cuman ya itu tadi yang aku sebutkan, memang aku memang sering keputihan dan warnanya itu juga apa ya, kuning kecoklatan gitu ya. Jadi nggak wajar lah gitu, juga rada berbau ya, maaf ya ini ya aku ceritanya belak-belakan aja karena buat pelajaran kalian semua, jadi kalian bisa sembari belajar gitu, kalian juga bisa Google aja ya teman-teman ya. Dan itu sih masalahnya ya. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Anita Smart. Sisa jahe, kunyit, serai apa boleh kalau sudah pernah direbus dipakai lagi buat beberapa kali untuk besoknya, atau harus baru setiap hari? Kalau aku sih pribadi ya teman-teman, itu setiap harinya aku ganti. Jadi udah minum terus aku buang yang sisa rebusan itu teman-teman. Selanjutnya ada dari Sri Wahyuni. Mbak, mau tanya, waktu promil minum rebusan serai kunyitnya pagi hari atau malam hari ya? Nah ini sesempatnya aku aja ya teman-teman, yang jelasnya aku satu hari itu minumnya satu kali, mau pagi, mau siang, mau malam, seingatnya aku aja gitu teman-teman. Tapi memang aku paksakan dalam satu bulan itu aku promil JSR ya teman-teman. Selanjutnya ada dari Majid Abdul. Diminum waktu haid boleh nggak? Diminum sesudah makan atau sebelum? Bisa 2 kali sehari nggak minumnya? Waktu aku haid itu teman-teman aku nggak minum. Terus
diminum sesudah makan atau sebelum makan itu ya terserah dari kalian. Kalau aku pribadi sih minumnya setelah makan ya teman-teman. Terus aku minumnya itu 1 kali sehari. Lalu nih dia Citra, Kak mau nanya, pas test pack itu sebelumnya ada tanda-tanda hamil nggak? Yang aku rasakan itu ya teman-teman, pas sebelum aku test pack itu, badan aku itu terasa kayak lemes, capek, nggak ngapa-ngapain, tapi kok kayaknya capek banget ya, kata aku bilang kayak gitu. Terus bawaannya itu lapar, terus juga aku kebetulan waktu itu nggak mual muntah ya teman-teman, cuman kerasa di badan itu tuh seperti kayak yang capek banget, lelah gitu, gampang capek lah pokoknya. Terus bawaannya tuh aku pengen tidur aja. Ya itu aja sih tanda-tandanya. Tiap orang ya beda-beda ya tanda-tanda awal kehamilannya itu. Selanjutnya ada dari Anita Smart. Oh iya, melakukan hubungan suami istri itu berapa minggu sekali atau apakah hanya masa subur aja? Nah ini kembali lagi sama kalian, mau tiap hari juga nggak apa-apa kalau kalian kuat. Tapi aku itu usahakan berhubungannya pas waktu masa subur ya teman-teman. Karena biar sel telurnya itu, pembuahannya itu benar-benar mateng lah gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada dari Ira Setiawati, resep JSR-nya apa Mbak? Minum suami istri ya Mbak. Nah ini ada di video aku yang ini ya teman-teman, bisa kalian cek sendiri resep-resepnya. Selanjutnya ada dari Indavi, makannya dijaga nggak Kak? Nah ini benar-benar dalam 1 bulan itu aku tidak mengkonsumsi beras putih, aku ganti dengan beras merah. Terus aku nggak konsumsi makanan nih yang mengandung minyak seperti gorengan, itu juga aku nggak makan. Terus aku tidak mengkonsumsi makanan yang ada tepung-tepungnya. Terus aku nggak konsumsi gula pasir nih ya teman-teman ya. Jadi bayangin dalam 1 bulan itu aku tidak makan makanan yang benar-benar makanan favorit aku kayak gorengan segala macamnya itulah ya teman-teman, karena aku fokus untuk benar-benar memperbaiki tubuh aku. Dan juga aku olahraga, itu suami istri kami olahraganya ya santai aja, nggak usah berat-berat seperti jalan pagi seperti itu ya teman-teman. Itu sih yang aku jalani, dan ini harus konsisten ya teman-teman, karena ini apa yang kita makan itu akan berdampak positif buat tubuh kita. Nah itu dalam 1 bulan itu aku rasakan benar-benar efeknya itu bagus ya. Aku kerasa banget ke tubuh aku itu lebih enak gitu ya teman-teman. Jingga Asmara, alhamdulillah saya berhasil hamil dengan resep JSR, kunyit, serai, jeruk nipis, madu sasetan, kapulaga, dan ketumbar. Kadang aku tambah jahe, diselingi olahraga, puasa walau jarang-jarang, dan lebih sering bersedekah. Alhamdulillah banget 1 bulan kemudian aku hamil. Nah seneng ya teman-teman kalau ada yang berhasil dengan resep JSR ini. Dan aku ucapkan kepada kalian yang berhasil, alhamdulillah dan selamat. Akhirnya apa yang kalian nantikan, apa yang kalian harapkan terkabul dengan usaha, kesungguhan kalian, dan juga doa-doa kalian ya teman-teman. Buat kalian pejuang garis 2, tetap selalu bersemangat ya teman-teman. Dan jangan patah semangat, terus berusaha, ikhtiar, dan juga berdoa ya teman-teman. Karena kalian itu bukan satu-satunya orang yang belum dikaruniai anak. Contohnya seperti aku itu 4 tahun 1 bulan ya teman-teman menanti seorang anak. Berbagai macam cara dan usaha kami lakukan, tapi alhamdulillah Allah mengabulkan doa kami. Nah itu dia tadi aku menjawab pertanyaan dari kalian. Mohon maaf apabila semuanya tidak dijawab.
Dan buat kalian pejuang garis 2, aku doakan semoga kalian tahun ini mendapatkan seorang anak. Kalian tetap sabar, ikhtiar, dan terus berdoa ya teman-teman. Apabila ada di luaran sana yang mengusik telinga kalian, pokoknya kalian jangan dengarkan. Tetap kalian positive thinking, karena Allah itu sesuai dengan prasangka umatnya. Yakin ya teman-teman, yakin suatu saat kalian pasti akan diberikan seorang anak. Tetap semangat untuk kalian, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.